Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Hari ini yang kita bahas tentang Mr. X 3, bagaimanakah perasaannya terhadap Amel. Kita ungkap di sini ya. Untuk Mr. X 3, bagaimanakah perasaannya kepada Amel? Karena ada yang komen-komen di akun saya yang katanya begini, makanya saya ingin mengungkap di sini. Mr. X 3, bagaimanakah perasaanmu kepada Amel? Mr. X 3, saya kasih nama X 3 ini karena berdasarkan usia ya. Ada Mr. X 1, ada Mr. X 2, ada Mr. X 3 yang merupakan dari 3 saksi kunci yang sering riwariwi diperiksa di kepolisian. Saya ungkap di sini, bagaimanakah perasaanmu kepada Amel? Ada simbol release, melepaskan, atau bisa dikatakan melampiaskan. Mengapa kamu melepaskan atau melampiaskan perasaanmu? Karena fight, yakin tentang apakah? Jalan buntu. Mengapa kamu berpikiran jalan buntu? Duka cita. Jadi seperti ini, Mr. X 3 ini ada simbol release, melepaskan, melampiaskan. Karena dia yakin ada jalan buntu yang pada akhirnya berujung pada duka cita ini. Nah, di sini kenapa dia melampiaskan? Kenapa dia melepaskan? Tentunya ada sesuatu hal di sini yang membuat dia berpikir sudah jalan buntu di sini, makanya harus ada duka cita ini. Jadi kita dalami lebih lanjut lagi ya. Apakah sebelum peristiwa itu kamu memiliki perasaan khusus kepada Amel? Ada simbol love, discovery. Nah, ini loh ya, ada simbol seseorang yang di jantungnya ada simbol love. Jadi bisa dikatakan ada rasa suka Mr. X 3 ini kepada Amel. Oh, pantesan di sini karena dia merasa jalan buntu, makanya dia melampiaskan seperti itu. Mari kita lanjut seperti ini. Apakah rasa cintamu itu ditanggapi Amel atau Amel tidak tahu? Menurut perasaanmu ya, gini aja, apakah kamu tahu? Gini aja, bingung. Apakah kamu sudah memberikan pernyataan atau menembak Amel atau memberitahu Amel kalau kamu menyukai Amel? Renewal, perubahan. Jadi bisa dikatakan dia tidak menyampaikan perasaannya kepada Amel, tapi dia berusaha ada perubahan di dalam kondisi ini. Selanjutnya, perubahan yang seperti apa yang kamu harapkan? Ada simbol victim, korban. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Jadi seperti ini ya guys. Mr. X 3 ini kalau menurut dari kartu-kartu yang keluar ini ada perasaan kepada Amel. Tapi dia tidak berani mengungkapkan. Dia hanya ingin adanya sebuah perubahan di dalam hubungannya nanti. Jadi berharap tapi tidak berani menyampaikan. Ya. Mungkin karena rasa sukanya yang begitu dalam, dan dia mengetahui kalau Amel ini juga mempunyai kekasih, jadinya mungkin ada kecemburuan atau ada sesuatu yang dipendam di dalam hatinya. Makanya di sini ada simbol victim dan ini victim, korban, dan adanya sebuah makam atau kuburan. Jadi seperti ini kita rangkai ya, kita rangkai. Ada perasaan yang
tersimpan rapi di hatinya. Dan perasaan ini hanya dirasakan sebelah pihak Mr. X saja, Mr. X3 saja. Si Amelnya tidak mengetahui itu, karena mungkin Amel menganggap Mr. X3 ini sebatas saudara, sebatas keluarga, tidak ada perasaan apapun. Tapi Mr. X3-nya ini kan merasa lain darah, tidak ada hubungan darah, karena makanya dia ada rasa tumbuh-tumbuh cinta yang disimpan di hatinya. Tapi sayangnya si Amel ini sudah memiliki kekasih, dan rasa cinta itu disimpan dalam hati terus, dan makanya dia merasa yakin jika perasaannya nanti tidak kesampaian. Ada simbol fight, ada simbol impasse, yakin akan menghadapi sebuah jalan buntu. Makanya di sini dia ada simbol release, melepaskan atau melampiaskan. Ada simbol victim, korban, yang ada hubungannya dengan kuburan dan duka cita ini. Jadi salah satunya itu ada perasaan yang tersimpan rapi di dalam hatinya. Karena dia merasa jalan buntu, pada akhirnya ada rasa sakit hati yang begitu dalam. Ini untuk Mr. X3. Nah, selanjutnya kita bahas-bahas yang santai saja ya. Ada yang merasa dijadikan kambing hitam, pemberitaan seperti itu. Tapi saya rasa tidak ada yang dikambing hitamkan dalam kasus ini. Semua hidup itu harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kenapa saya bilang tidak ada yang dikambing hitamkan? Karena kambing hitamnya ini juga satu tim juga melakukan sesuatu. Nah, itu sebagai resiko dari apa yang sudah dilakukan jika kambing hitamnya nanti tertangkap. Jadi bukan kambing hitam ini. Ada framing ke arah sana, tapi saya meyakini itu bukan kambing hitam. Itu resiko atas apa yang sudah dilakukan. Kemudian di sini juga ada framing yang begini, yang enggak ada hubungannya dengan hukum, misalnya kepolosan, keluguan, dan lain sebagainya. Kita jauhkan pikiran kita dari situ. Karena yang namanya orang yang sudah dianggap dewasa itu sesuai aturan pasti akan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Nah, kecuali kalau seseorang itu masih kecil, otomatis orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Tapi dalam saksi-saksi, para saksi ini sudah dewasa semua. Jangan ada kata lugu, kata begini yang untuk mengaburkan dari logika kita. Karena di sini masalah hukum, yang bekerja adalah logika dan barang bukti. Bahkan ramalan-ramalan ini pun nggak ada artinya. Ini hanya sebatas untuk meramaikan dari kasus ini agar tidak ditutup itu saja. Sebenarnya dari aura tubuh seseorang, dari wajahnya, dari energi yang terpancar yang bisa dikatakan aura, itu sudah bisa diraba. Anak ini karakternya seperti apa, emosi jiwanya seperti apa, itu sudah bisa dilihat sebenarnya. Nah, kalau semacam saya, paranormal dan praktisi yang lainnya pasti sudah bisa membaca. Jangan bilang ini begini, kenyataannya aura yang terpancar di dalam tubuhnya, yang keluar, yang kita tangkap, tidak seperti itu. Kita sebagai mengawal peristiwa ini lebih baik mengedepankan logika. Jangan pakai perasaan. Saya meyakini di sini tidak ada kambing hitam. Saya yakini itu. Yang tertangkap nanti adalah memang yang memiliki bukti terbanyak dalam peristiwa ini. Dan itu sebagai resikonya atas apa yang sudah dilakukan. Nah, kenapa bisa dia? Karena dia menutupi sesuatu. Karena karakter orang ini bisa dikatakan gampang, tidak pikir panjang seperti itu. Dan dia memposisikan sebagai pahlawan di sini untuk menutupi dari si otak. Saya pastikan di sini tidak ada kambing hitam. Tidak ada yang ditumbalkan. Yang terjadi adalah itu resiko dari apa yang sudah diperbuat. Resiko dari pilihan hidupnya. Kenapa sudah tahu salah ikut nyemplung seperti itu? Kenapa sudah tahu disuruh salah mau nuruti?
Kenapa, dan kenapa? Itu jawabannya karena mungkin dia ada perasaan nggak enak atau perasaan balas budi dan lain sebagainya. Pastinya dia yang tahu sendiri ya. Jadi guys, jangan ada framing lagi yang begini, yang begitu, yang begitu. Kita serahkan semuanya ini pada pihak yang berwajib. Ketika pihak yang berwajib sudah mengumumkan siapa pelakunya, jangan ada demo seolah-olah si pelaku ini adalah kambing hitam, dikambing hitamkan. Tidak ada di sini kambing hitam. Saya sudah mengikuti masalah ini dari awal hingga saat ini. Apa yang dilakukan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, karena banyak sekali framing di sini, yang begini, yang begitu, dan para emak-emak ini yang baper termakan oleh hal itu karena sudah dicekoi tiap hari, akhirnya terbawa ke alam bawah sadar. Kata-kata yang sering diulang itu adalah untuk mempengaruhi pikiran kalian dan masuk ke alam bawah sadar kalian. Ketika masuk ke alam bawah sadar kalian, ada bukti yang real, kalian tidak akan bisa menerima. Semacam didoktrin kalian, semacam dicuci otaknya seperti itu. Tinggal kita sendiri bagaimana kita menyadari apakah kita sudah terbawa arus seperti itu atau tidak. Semoga saja enggak, semoga saja kita masih bisa berpikir logika. Kita bisa melihat barang bukti seperti ini, oh kita bisa menerima, ternyata ini. Karena yang namanya proses hukum berdasarkan barang bukti, tidak berdasarkan ramalan, tidak berdasarkan perasaan. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Makanya ada framing, oh ini kambing hitam, dan ditujukan jika nanti pihak kepolisian mengumumkan siapa pelakunya, akhirnya ada demo, akhirnya ada suara-suara sumbang, oh, itu kambing hitam. Nggak ada di sini kambing hitam. Yang ada malah framing yang memojokkan pihak kepolisian nantinya. Karena sudah karena kayaknya sudah disusun ini, sudah diatur, sudah direncanakan untuk menggiring opini publik ke arah itu. Makanya di sini pihak polisi sangat hati-hati banget. Ketika ada framing begini, pihak polisi sudah memberi bukti. Ketika ada kata-kata yang menyudutkan pihak polisi sudah bisa memberikan bukti. Nah, makanya kita juga harus sabar untuk menunggu penyelidikan ini. Jangan sampai setelah diumumkan siapa pelakunya ini, kemudian demo para yang baper itu akhirnya rame. Dan saya rasa pihak kepolisian sudah bijak di sini, sudah hati-hati sekali. Dan saya pastikan tidak ada kambing hitam di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.